adalah yang pasti kita lebih sehat mental. Terus kita bisa punya keberanian untuk speak up. Lalu rasa takut ditolak, rasa takut dibenci orang, rasa takut tidak dihargai atau tidak diterima orang lain itu pelan-pelan akan hilang. Halo, Dulu. baik Pak Yudi. Ya, kita akan bincang-bincang santai ya dengan topik maintaining healthy boundaries. Ya, saya penasaran nih bisa mendengar dari Zuleni apa saja yang kita perlu pelajari ya tentang boundaries. Kita sepakat mengambil topik ini karena kami sendiri, terutama saya, mengalami menjaga boundaries itu bukan hal yang mudah. Ya, saya adalah orang yang nggak enakan. Jadi walaupun saya merasa nggak nyaman gitu ya, merasa terganggu, tapi saya nggak bisa berkata tidak atau berdiri ya mengatakan pikiran dan perasaan saya. Jadi saya kayak menghindari konflik gitu suhu ya orangnya ya. Maunya harmonis gitu sama semua orang ya, nggak mau bikin masalah gitu. Iya. Ya, jadi kita pasti bisa belajar banyak nih suhu. Ya, tapi saya perkenalkan suhu dulu ya. Ya, Su Leni, nama lengkapnya Su Leni Wijaya. Ya, sarjana sosial, sarjana pendidikan ya, Su ya. Bukan, saya sarjana sastra. Oh, salah, salah saya. Oke. Jadi sarjana sastra apa bahasa ya? Bahasa apa, Su? Harusnya sih bahasa Inggris. Harusnya, Oh, tapi oke. nggak pede, jadi cuma gelar doang. Oh, ya, oke. Jadi rohaniawan juga, Ya. juga certified play and creative art therapist dan filial play coach ya. Saya kenal Suhuni seorang yang sangat baik hati kepada semua orang, tidak memandang perbedaan ya. Jadi kalau kita dekat dengan Suhu ini pasti rasanya bahagia, tenang dan damai ya. Thank you. Oke, teman-teman kita saling belajar ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan dari teman-teman silakan diketik di chat. Nanti kita coba sambil baca dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya, ini akan direkam. Jadi kalau ada teman-teman yang merasakan ini bermanfaat, silakan di-share ya ke teman-teman yang lainnya. Nah, sebelum kita membahas topik malam hari ini, maintaining healthy boundaries, boleh dong Suhu memperkenalkan diri ya dan sharing apa saja nih kesibukannya pada saat ini. Iya, nama saya Leni. Lalu kalau tentang kesibukan, saya tinggal di Bogor sebetulnya kan. Lalu kesibukan saya sebetulnya banyak di Jakarta sih aktivitas saya. Tapi kalau dipanggil orang keluar kota, kadang saya pergi juga. Kalau sekarang saya keluar kota karena saya pengen keluar kota untuk ya berkarya lah istilahnya. Kalau dulu saya diundang keluar kota karena nggak enak sama orang. Jadi saya pergi, udah gitu di tengah perjalanan saya ngedumel, saya ngomel. Nah, aktivitas saya banyak di Jakarta, lebih banyak di sekolah sama di itu ya, di play therapy, di Brainfit sama di Mahabody sih sebetulnya. Lalu aktivitasnya selain jadi play therapist juga ada filial play coach mentor juga dan konselor sekolah sih. Judulnya begitu. Sama ini di Yayasan Mahabody saya sebagai tim Spiritual, penasehat. Iya, penasehat ya, penasehat penasehat, spiritual ya. bukan sih penasehat akademik. Oh, akademik saya kira. Iya, jubahnya doang spiritual. Oke. Oh, berarti banyak peran ya, Su ya, kalau saya dengar ya. Iya. Aktif di banyak tempat juga. Tapi tadi sempat saya dengar nih, dulu kalau keluar kota ya kan, Iya, ya mau tapi ngedumel ya. Tapi sekarang enjoy ya. iya, Itu kenapa? Apa yang menyebabkan kok bisa berubah? Sekarang mau berkarya ya tadi saya dengar. iya. Maksudnya berkarya yang dulu berkarya juga, dulu berkarya di mata orang lain mungkin berkarya, tapi sebetulnya menurut saya 50-50 ya. Kadang ada kesal-kesalnya juga. Lalu
setelah saya ikut play therapy itu 2016 ya di kelas mungkin tentang boundary kali. Tapi waktu itu Iya. saya nggak sadar tentang boundary, lalu dikasih benang wall, suruh bikin boundary sendiri, lalu saya bikin boundary, yang penting saya bisa duduk di lantai, duduk di lantai, duduk sila di lantai, boundary-nya pakai benang wol warna kuning tipis seingat saya, duduk sila di bawah, lalu benang wol satu garis itu cukup mengelilingi badan saya. Lalu kan Ibu Elis tanyakan, cukup gak segitu? Saya bilang cukup, ini yang penting saya udah bisa duduk nyaman, bagi saya udah cukup. Lalu sesi berikutnya adalah ketika bagaimana saya harus membuat boundary yang saya punya itu untuk menyatu dengan orang lain. Lalu saya bikin, ini yang menarik adalah saya bikin tiba-tiba jadi satu kelas itu boundary-nya saya bikin satu ruangan tuh penuh dengan benang wol saya. Dan saya pribadi geser tempatnya sekitar 2 meter ke arah kanan. Terus ada ibulis bilang, kok suhu pindah ke sana? Saya bilang, saya nggak tahu ya, ketika ada orang geser mendekati saya bergeser. Ada orang mendekati saya juga bergeser, lama-lama saya benar-benar tergeser dan saya jauh dari tempat duduk saya sendiri. Akhirnya di situ saya belajar bahwa kok saya istilahnya ya, kalau saya punya rumah itu berarti rumah saya tiba-tiba rumah saya pribadi kok digusur orang gitu loh. Akhirnya rumah saya yang mana? Dan dari sana saya belajar bahwa oh ternyata itu yang namanya boundary dan saya boundary-nya nggak bagus gitu. Dari situ saya belajar untuk menata boundary sebetulnya sampai hari ini kayak gitu Pak. Jadi diawali Oh, dengan kesadaran di hari itu di kelas ya waktu ikut play therapy itu sih. iya, iya, iya. Jadi perjalanan belajar boundaries dari tahun 2016 sampai hari ini masih terus belajar. Iya, Wow, ya. Jadi iya, masih. saya juga masih terus belajar, Su. Ya, jadi orang Iya, yang bisa terus terang, jujur, apa iya, adanya, ya, dengan iya. boundary yang kita set, ya. Kalau Mm-mm. boleh dijelaskan sedikit secara simpel, Suhu, apa sih boundaries itu sesuai dengan topik kita pada malam hari ini? Iya, saya udah coba browsing Pak dengan segala teori kan ya. Tapi kayaknya Ya, saya bikin boundary dengan versi saya pribadi ya. oke. Menurut saya boundary itu satu space yang membuat saya nyaman, yang membuat saya juga aman, lalu membuat saya pasti happy dan lebih sehat mental ketika saya berinteraksi dengan orang lain yang punya boundary sendiri juga. Itu sih menurut saya definisi boundary. Ya, tapi Oh, tidak dalam bentuk bangunan gitu ya, tapi betul-betul satu kondisi yang tidak terlihat tapi bisa terasakan oleh mental atau mungkin oleh apa ya, oleh psikologis orang lain kali ya, seperti itu. ya, ya, dirasakan gitu Ya ya. Terus dirasakan. juga Betul, kita bisa sampaikan juga kepada orang lain ya, apa yang betul, betul. kita pikirkan dan rasakan. Mm, mm, mm. Jadi simpel banget ya, tuh ya. Thank you banget ya. Jadi kita merasa nyaman, secara mental health kita Hmm, sehat ya, dan kita respect sama boundaries orang lain ya. Tadi saya dengar ya. betul. Dan yang pasti lebih happy sih ya. Jadi kalau space yang nggak bikin kita happy juga kayaknya bukan healthy boundary juga. Iya, 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 iya. Jadi jangan kita mengorbankan kenyamanan kita Mm-mm. demi orang lain. Itu juga Betul, ya, termasuk betul, ya, betul, betul. harus memahami ya. Nah, Iya. boleh dijelaskan sedikit Suhu apa jenis-jenis boundary yang kita perlu pahami dan manfaatnya apa sih kalau kita punya boundaries yang sehat? Kalau jenis-jenis boundary, mungkin yang saya udah praktekkan aja Pak ya, tentang boundary waktu yang pasti sih. Boundary waktu itu misalkan ya, dulu nih, saya hobi terlambat. Lalu sekarang saya sudah belajar bahwa ketika saya akan mulai presentasi atau mulai satu activity itu, saya minimal 30 menit sebelumnya udah dalam ruangan. Kalau dulu Oh, presentasi jam 7, saya jam 7 baru buka itu, baru iya, iya, buka iya. kamera atau baru apalah pokoknya mah jam 7 pas teng jam 7 gitu. Jadi Iya, boundary waktu yang pertama kan kita juga kadang-kadang sering telat, terutama mungkin dikenal juga orang Indonesia suka lelet telat waktu. Ini juga yang harus jam karet, diperbaiki. Jam karet jam itu. karet. Lalu kedua tentang boundary people ya, people boundary ya, tentang boundary sama orang. Di mana kita mungkin hanya ingin berdua, saya sama Pak Yudi doang, tapi terus Pak Yudi mengundang orang-orang yang lain untuk berkumpul dengan suhu misalkan. Padahal saya pengennya cuma berdua sama Pak Yudi. Itu juga termasuk boundary orang juga. Lalu boundary Ya, tentang tempat.
misalkan Bapak Yudi menentukan kita ketemunya di Ancol misalkan. Bagi saya Ancol tidak nyaman. Bagi saya yang lebih nyaman adalah di tempat ruang tamu kecil, di mana kita bisa ngobrol berdua gitu, boundary tempat. Lalu yang berikutnya ada lagi boundary tentang Fisik, physical. fisik, iya benar fisik, tentang fisik. Ya, terutama tentang sentuhan ya, tentang ya kalau Ya. buat saya pribadi, saya bermasalah untuk dipeluk, dipegang sama orang, disentuh sama orang. Jadi Hmm. akan timbul perasaan-perasaan yang bergejolak marah, cenderungnya ke marah. Dan Iya, iya, ya marah ya, kesel gitu. benar. Itu sih yang saya bisa itu kali ya. Sama ini materi, boundary tentang materi kepemilikan. Lalu Iya. manfaatnya ketika kita bisa punya boundary adalah yang pasti kita lebih sehat mental. Terus kita bisa punya keberanian untuk speak up. Lalu rasa takut ditolak, rasa takut dibenci orang, rasa takut tidak dihargai atau tidak diterima orang lain itu pelan-pelan akan hilang. Iya. Dan saya bisa menjaga relationship saya dengan orang lain lebih sehat. Dan menurut saya dengan menjaga boundary itu ketakutan apa ya istilahnya nggak disukai oleh orang lain lah, itu pelan-pelan pudar tuh. Kalau dulu saya kan people pleasure saya tuh, jadi Iya. takut banget kalau orang itu nggak suka sama saya. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya dia senang dan nggak menderita gara-gara saya. Jadi saya akan Oh, mengorbankan waktu tidur saya, waktu belajar saya, waktu apapun yang penting dia happy. Lama-lama badan saya hancur. iya, iya, Ya, iya, iya. gitu. Oh, Itu sih contoh-contohnya manfaatnya. banyak. Ya. Jadi lebih paham nih. Jadi kalau kita baca teori-teorinya aja, kalau kita nggak praktekkan, mungkin kita masih belum paham ya sepenuhnya ya. Iya, Kayak tadi ya, menghargai waktu, menghargai personal space ya tadi ya. betul. Eh, Tuhan juga, properti, juga materi tadi ya, Iya, properti kita. materi, Jadi kita punya emosional. ampun, ya kita mau dihargai ya, supaya orang respect ya. Kita juga Betul. baliknya ya, Su ya, respect kepada Iya, orang, menghargai personal boundaries dari orang lain. Jadi kita lebih betul. happy tadi ya, Iya, manfaatnya benar. enggak, saya emosi, jadi istirahat kita cukup ya, kita bukan melakukan karena nggak enakan Betul, ya, karena mau betul. menyenangkan orang lain tapi mengorbankan diri kita. Wah itu saya banget itu Su ya, mengorbankan diri sendiri. Sama ya Su ya, kita, Iya, iya. kita maunya dilihat orang baik mungkin, kalau saya begitu Su ya, Sama. maunya iya ya, jadi tapi akhirnya kok nggak nyaman gitu loh, kita jadi Mm, marah kesel sendiri tapi nggak mau menunjukkan itu kayak gitu loh betul, ya. Jadi betul. akhirnya kita jadi kayak apa ya, stres Mm, ya, mungkin mengalami mm. kemarahan ya, tanpa kita sadari membuat daya tahan tubuh kita mungkin ya, karena kita stres, kita biarkan, kita nggak self care, akhirnya Mm-mm. menurun ya. Sama Nah ini sekarang Pak Yudi, lelah ya, nah, lelah. Lelah secara kelelahan. batin, lelah secara fisik juga. Benar, benar, benar. Iya tuh. Oh iya nih saya jadi ingat tuh, Mm, kan kita kan niatnya bantu orang lain ya, iya. tapi kita malah mengambil masalah orang lain, kita yang tanggung bebannya ya. Itu Iya. gimana Su? Dulu saya suka begitu tuh. Kalau sekarang saya sudah berani untuk menolak beban orang lain yang tidak diberikan kepada saya sebetulnya. Jadi dulu kepo lah istilahnya kan, Ya. ngambil beban orang lain supaya dia lebih ringan. Tapi Iya. sekarang saya sudah paham bahwa bebanmu adalah bebanmu, bebanku adalah bebanku. Kalau Hmm. memang kamu mau bantuan saya, kamu ngomong sama saya, nanti saya baru bantu. Jadi saya Iya. sekarang udah mulai berani untuk bicara, berani untuk dibenci orang, berani untuk dikatakan apa ya istilahnya, atau dikatakan orang lain itu tidak sosial atau egois gitu ya. Saya udah siap sekarang. Yang penting kamu nyaman, saya nyaman. Itu sekarang saya. Iya. Ya. Kenapa? Karena saya pikir kita perlu bantu orang juga untuk mengambil responsibility ya Iya, terhadap masalah yang terjadi dalam hidup mereka. Apalagi kalau masalah itu mereka yang buat Suhu. Ya, bukan, iya, iya, karena betul. kalau kita berbuat kesalahan kepada orang lain kan kita minta maaf ya, itu Hmm, respect ya. Kita iya, juga mengakui kesalahan kita. Tapi kalau itu kesalahan orang lain ya, kita tidak, bahkan tidak
menolong mereka kalau kita membantu mereka, rescue mereka. Betul, Ya. betul. Oke. Semakin seru ya. Teman-teman, kalau ada yang mau tanya, silakan ya. Sekali lagi kita masih belajar. Saya masih belajar, Suhu juga. Iya, benar. Kita sama-sama belajar ya. Ternyata tidak gampang. Kita kayak harus menekan ego kita ya. Mungkin kita nggak enakan ya. Nanti dibenci gimana, pikiran-pikiran negatif ya dari orang terhadap orang lain pikirkan itu terutama. Menekan rasa, bukan menekan kali ya, membiarkan rasa takut itu apa ya? Rasa takut itu kan harus dihadapi. Nah, mungkin ketika kita jadi people pleasure itu, kita takutnya kita tekan gitu. Tapi kalau kita bisa membuat boundary buat diri kita sendiri, takut itu akan muncul, tapi kita hadapi. Dan ketika dihadapi, ternyata takut itu tidak seperti yang kita bayangkan. Karena ketika kita speak up, ketika kita jujur, kita ngomong apa adanya ke orang tersebut, dia malah accept kita. Itu yang membuat kita jadi lega, terus akhirnya, oh tidak ada ya ketakutan itu. Itu yang paling penting kali ya. Iya. Ketakutan itu sebenarnya hanya dalam pikiran kita ya. Iya, betul. Takut ditolak, takut nggak kelihatan kan ya. Iya. Oke, jadi kita hadapi, malah kita jadi paham, orang lain jadi ngerti kita, dan bahkan orang lain bisa menerima kita apa adanya ya, karena kita jujur perasaan kita. Nah, pas nih ya, semakin kita paham. Nah, terus gimana set boundaries, Suhu ya? Bagaimana caranya buat boundaries yang sehat? Kalau saya pribadi, saya mulai masuk ke dalam diri sendiri, kemudian saya tanya ke diri sendiri, kebutuhan saya apa, lalu saya mau apa. Itu yang paling penting ya, bukan sekedar bikin boundary dulu, tapi saya tahu persis saya tuh mau apa dan kebutuhan saya apa. Lalu ketika ada orang lain, misalkan saya punya waktu hanya setengah jam, dan saya hanya lewat mampir, terus saya menyapa Pak Yudi nih di tengah perjalanan saya di koridor, terutama di sekolah kan ya. Terus waktu Pak Yudi lihat saya menyapa, biasa kan akan langsung, wah ada Suhu nih, langsung ajak ngomong. Terus dia ngomong segala macam urusan, terus saya akan mencoba lihat waktu, ketika dia bicara mulai mengarah ke personal, saya mulai tahu nih, kebutuhan saya hanya 30 menit, dan saya harus mempersiapkan diri dalam ruangan itu 10 menit. Berarti dia hanya boleh bicara kepada saya 20 menit. Jadi saya bilang sama Bapak langsung, Pak, Bapak kelihatannya urusannya agak penting ya. Waktu saya hanya 20 menit. Kalau Bapak bersedia, Bapak bicara 20 menit. Kalau Bapak nggak bersedia, berarti kita akan cari waktu lagi untuk bicara. Jadi yang pertama kita harus tahu kepentingan kita apa, kebutuhan kita apa, terus kita berani bicara. Itu yang paling penting sih. Ketika kita sudah mengutarakan apa yang kita butuhkan, kita bikin boundary waktu terutama ya, atau tempat. Kemudian kita tanya izin kepada orang tersebut, mau nggak seperti ini, kasih offer gitu ya, kasih apa sih namanya, kasih pemilihan, kasih choice gitu, kita mau gini apa gini. Nah, opsi, iya. Iya, kasih opsi, betul. Lalu ketika ketika gayung bersambut, berarti sudah aman. Kalau ketika gayung tidak bersambut, ya kita bikin opsi lain, atau kita terus-menerus ya berdamai ya dengan pilihan orang itu gitu, dengan boundary-nya kita. Itu sih ya menurut saya kuncinya ya, mengenal diri sendiri sama komunikasi kan sih, nggak ada yang lain lagi sih Pak. Sama berani menghadapi ketakutan itu sendiri sih. Oke ya. Jadi mulai dari diri kita sendiri, kenal diri kita sendiri ya. Harusnya sih ya. Keinginan kita apa ya? Ya misalnya kita tadi ya, Suhu kasih contoh yang simple aja. Kita lagi mau presentasi kali ya, ada waktu kita nggak banyak, tapi tiba-tiba ada orang yang datang ya, mau ngajak ngobrol, dan kita bisa mengukur ya berapa lama kita bisa ngobrol ya. Nah dengan begitu kita set boundaries ya, seperti itu ya. Iya, terus berani stop, berani bilang stop juga sih ya. Kan kadang-kadang kita nggak enak ya ketika orang lagi serius, kita mau motongnya kan susah tuh, nggak masuk kan. Kayaknya aduh nggak enak lagi serius nih. Kita jadi ragu-ragu. Kita dengar juga setengah hati, mau lanjut ngomong juga nggak enak. Nah ini mungkin satu lagi tips dari saya adalah berani bilang stop gitu ya ke orang tersebut untuk lanjutnya nanti gitu.
Jadi saya pikir Iya, dari awal ya, harus mulai disetting, bukan dari iya. pertengahan. Kan biasanya kan apa? Karena nggak enakan kan, jadi kita Iya, kayak mau eye contact, mau dengerin dengan sungguh-sungguh ya. bener-bener Eh, bener. tapi padahal kita tahu nih, ini udah jamnya nih, saya harus jalan nih. Ya, Iya, iya, kita nggak iya. stop, akhirnya kita terlambat ya, misalnya Betul, dalam hal yang lain. Padahal itu yang kita udah agendakan ya dalam betul, kegiatan kita. betul. Dan jangan lupa juga ketika kita memang berani Iya, bilang, iya, ketika kita berani bilang stop itu, nada bicara kita juga tetap harus respect dia juga kan. iya, Tetap iya. penuh compassion juga, jangan sampai menyinggung perasaan dia. Tetap kita harus, Benar. kalau menurut saya kita harus tetap humble ya. Ya Iya, kalau iya. perlu kita bilang, aduh maaf Pak, waktu saya hanya 10 menit. Lain kali kita lanjutkan lagi kalau Bapak ada waktu kita janjian lagi. Permisi Pak, mungkin humble itu juga penting ya, bukan sekedar, aduh maaf ya, waktu saya hanya 10 menit, saya harus pergi dulu, bye. Mungkin orang juga susah terima kan, karena ini sombong amat nih jadi orang kan gitu. Tapi dengan rendah hati, Iya, ya iya. dengan ketulusan juga, mohon maaf juga gitu kan, kita pergi tanpa menyinggung perasaan dia dan boundary dia, ya sama-sama nyaman jadinya. Iya, iya, iya. Jadi kata-kata yang harus kita ini ya, ingat kata-kata yang rendah hati sangat membantu ya Iya, untuk kita mengatakan kepada orang lain dan tidak menyinggung perasaan orang lain ya kan, apalagi kalau orang lainnya sensitif suhu ya iya bisa bener, nanti wah bener, sombong ya. bener. Ya, Terus banyak juga lah teknik-teknik lain, misalkan ketika dia ngomongnya muter-muter, kita juga bisa, maksud Bapak bagaimana ya? Mungkin Bapak bisa lebih to the point kepada topik yang akan Bapak bicarakan. Itu juga salah satu juga bikin boundary lebih kencang juga ya. ya, 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 Mempersingkat, ya. bikin to the point gitu, jangan berbelit-belit terus nggak nyampe, akhirnya boundary waktunya bablas, boundary orang bablas, boundary tempat juga bablas. Nah, ini tips yang praktis ya. Jadi kita perlu ya bagaimana komunikasi itu jelas, tidak berbelit-belit, Ya, sehingga apa yang kita inginkan jelas, orang lain inginkan jelas. Ya kalau memang kita nggak bisa, ya kan memenuhi keinginan orang lain, ya kita katakan tidak, ya. Nah, ya. oke, berkata tidak itu bukan hal yang mudah, tuh ya. Kecuali kita memang Betul. dasarnya memang ya maunya diri kita yang diperhatikan. Nah itu mungkin beda kali ya. Iya, Enggak, iya, iya, enggak, iya. gampang gitu kalau ngomongnya. Ya. Iya, betul. Betul. Iya, iya, iya. Betul. Betul. Nah, Su, kan Su mempunyai banyak peran ya, Iya, sebagai sejawat, tadi penasehat akademik, ya, konselor sekolah, terapis bermain, ya. mm-mm. Jadi bagaimana pengalaman Su sendiri lah ya menyeimbangkan ya semua peran itu, tapi tetap menjaga boundaries. Iya, saya masih belajar sih Pak sebetulnya. Jadi dulu-dulu kan masih kacau tuh antara jadwal konseling, jadwal play terapi, jadwal ketemu orang tua, jadwal sama petinggi-petinggi di atas. Terus saya capek, capek, lelah, tidur malam juga nggak nyenyak karena bawa beban kan. Tapi ya itulah mungkin butuh juga knowledge juga ya, butuh belajar terus, istilahnya belajar sampai tua, belajar sampai mati lah. Bahwa ketika kita belajar, lalu kita akan ketemu dengan orang-orang yang memang skillnya atau knowledge-nya lebih tinggi daripada kita bisa lihat aktivitas dia sama kita. Kalau saya nih, saya bandingkan gitu. Kayaknya dia lebih sibuk kayak Pak Yudi lebih sibuk dari saya ya. Kok Pak Yudi bisa ya tetap sehat, tetap senyum, kok saya nggak bisa gitu. Saya coba bertanya, apa sih tipsnya Pak Yudi supaya saya tetap sehat, Pak Yudi tetap bisa gini, gini, gini. Nanti ada bocoran soal tuh, contohnya kayak supervisor saya bilang, kalau saya supervisi 1 hari full di Kamis doang. Kalau play terapi di hari ini doang. Nanti liburnya di hari apa, di hari apa. Waktu itu saya masih berpikir, kayak enak banget sih bikin kayak begitu. Ya, Tapi ketika saya mencoba di tahun-tahun, karena COVID kali ya, karena COVID aktivitas juga mulai berkurang, lalu saya akhirnya terpikirkan tentang masukan dari beliau, akhirnya saya berpikir, saya mencoba. Setelah saya coba, ternyata memang lebih enak ya, kalau seharian itu cuma untuk play terapi gitu. Seharian buat konseling, seharian buat sekolah, seharian buat orang tua murid atau apa. Jadi peran saya lebih jelas sih. Hari ini sebagai play terapis, hari Selasa misalkan sebagai konselor,
Hari Rabu sebagai bincang-bincang dengan orang-orang petinggi-petinggi di atas. Hari keempat untuk orang-orang yang filial play. Hari kelima untuk diri saya sendiri. Hari keenam untuk sesuatu yang di luar yang lain lagi. Lalu saya bagi pagi untuk aktivitas religius, spiritual, setelah jam 1 siang untuk aktivitas yang duniawi, kayak gitu. Ternyata hidup saya malah lebih sehat ya. Tidur juga lebih cukup, kemudian makan lebih teratur juga. Itu sih ya, Ya. kalau saya. Iya, padahal Jadi, mulainya simpel aja ya. Memperhatikan iya, nasihat orang lain yang sibuk ya, melihat hmm, contohan, ternyata mereka bisa jalanin dengan baik ya. iya, Tetap sehat, tetap senyum, nggak stres ya. iya, Wah, itu yang kita benar. pelajari ya, ya, ya. Waktu, ternyata waktu itu memang paling simpel ya untuk kita atur ya. Kalau menurut saya sebetulnya di sekitar kita itu, ya di sekitar kita memang masalah sih. Tapi sebetulnya sekitar kita masalah itu sebetulnya jawabannya kan. Masalah kita di orang berarti solusi kita di orang. Masalah kita di waktu berarti solusi kita kan di waktu. Hmm, Jadi ketika orang-orang itu hadir dalam hidup saya, bagi saya mungkin masalah ya. Kenapa sih Pak Yudi ini kasih tugas ke saya kok kayaknya harus deadline-nya begini, begini, begini. Tapi ternyata itu solusi juga kan. Oh, saya harus belajar lebih ketat terhadap pengumpulan tugas. Jadi orang-orang yang hadir dalam kehidupan saya itu saya anggap seperti memberikan satu apa ya, hadiah kali, bukan hadiah, kayak semacam satu reminder gitu buat saya. Apa yang harus saya tingkatkan dalam hidup saya supaya saya lebih nyaman, lebih happy, dan orang lain juga lebih nyaman, lebih happy. Itu sih. Jadi ya, ya, nggak ya. takut ketemu orang istilahnya. Dan harus mencoba untuk salah juga ya. Ketika salah, betulin lagi, baru ketemu rumusnya, oh harusnya seperti ini. Master ya setelah tahu kesalahan Ya, kita jelas ya. Jadi betul. kita Karena kan bisa, cocok buat Pak Yudi, belum tentu cocok buat saya kan. ya, ya, benar, benar. Mm-mm. Ya, nyaman buat saya belum tentu nyaman buat suhu, ya kan? Betul, betul. Boundaries setiap orang bisa berbeda ya. Ya, berbeda. Oke, ya. Jadi nggak ada kayak rumus apa yang baku ya, suhu Iya, ya. betul. Kalau ya belajar boundaries, kita bisa menyesuaikan diri fleksibel dengan kondisi diri kita, ya. Mm-mm, mm-mm. Apalagi kalau kita budayanya beda, ya mungkin Iya. ya, latar Ya. belakang dibesarkan juga beda, ya, itu pasti Mm-mm. mempengaruhi, ya. Iya. Iya. Eh, saya terus terang, ya, kalau sekarang, kalau merasa nggak nyaman, saya langsung terbuka. Tapi Mm-mm. ketika saya, ini gimana menurut Su ya, ketika ada orang lain misalnya membuat saya tidak nyaman, tidak respect terhadap saya ya, dengan nada suara yang tinggi, marah, saya jadi mengatakan dengan apa ya, juga nada yang tinggi juga, saya nggak suka dibeginiin, ya. Kamu nggak respect kepada saya, padahal saya orangnya tuh nggak enakan Su dulu ya. Itu Iya, gimana iya. Su? Apakah saya terlalu ini ekstrim atau memang oke? Karena itu yang kayak nggak nyaman kayak gitu, kesel ya digituin. Pengalaman kita mungkin berbeda ya, Pak. Kalau Nah, ya. saya terganggu boundary-nya, saya malah tidak akan bicara, saya diam. Jadi Oke. ketika sudah, iya, diam. Jadi ketika sudah boundary-nya udah tercabik-cabik istilahnya, yang saya lakukan adalah marah. Jadi tidak pernah saya Hmm. mengucapkan ketidaknyamanan itu sebelum marah gitu. Jadi pilihan saya adalah Hmm. diam atau marah. Oke, Jadi oke. sekarang saya sedang mencoba untuk lebih mindful kali ya supaya marahnya juga berkurang. Jadi Ya. ketika ada yang sesuatu boundary yang tidak mengenakan buat saya akan langsung lihat ke dalam, kemudian saya diam sebentar. Mungkin rumus breath in, breath out itu cocok banget ya. Saya akan Ya, coba ya. lihat ke dalam, breath in, breath out sebelum saya ngomong yang kasar atau ngomong yang apa gitu kan, terus saya diam. Terus akhirnya saya mencoba untuk senyum, terus saya bilang, maksud Bapak tadi gimana ya? Saya kurang gitu paham. Jadi pura-pura kayak, ya humble lagi ya, merendahkan diri sendiri supaya keluarnya tidak kalimat yang menyakiti, tapi saya tetap introspeksi ke dalam, keluarnya adalah, maksud Bapak bagaimana ya? Tadi saya kurang paham, bisa mungkin Bapak lebih perjelas lagi seperti apa gitu maunya Bapak. Itu mungkin membuat saya jadi membantu supaya boundary saya tetap kuat,
dia pun nggak lebih tinggi lagi suaranya, dia pun akan merendah ke bawah. Itu sih yang saya lakukan ya Pak Yudi. Iya. Jadi menenangkan diri sendiri nggak mudah ya, Su ya. Iya, Nah, itu butuh 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 apa ya? Butuh mindfulness banget ya, dan butuh tekad benar, besar ya. iya, iya, iya. Jadi mungkin ada pada orang tertentu kita mudah ya untuk Mm. misalnya humble ya, tapi ada pada orang tertentu kita perlu belajar humble, masih harus belajar humble ya, Iya, maksudnya iya. dalam kita ya terutama ya. Jadi saya kalau udah nada tinggi juga, udah marah juga, saya minta maaf juga pada akhirnya karena itu Iya, iya, iya. eh, saya nggak respect dia sebenarnya ya dengan reaksi seperti itu ya. Mm. Jadi kita belajar ya mindful ya Iya. dalam situasi itu. Ya. Nah, ada Mungkin tips mungkin ya. ada tips dari kalau saya kadang ya memang kadang-kadang memang untuk mindful kan susah tuh Pak. Kadang-kadang saya suka memotivasi di otak saya ini keluar. Kamu harus make sure bahwa pintu surga itu terbuka terus bukan buka tutup. Oh Itu gitu. membuat saya jadinya lebih oke oke. Pintu surga harus benar-benar open terus, jangan buka tutup terus nggak jelas mau masuknya kapan. Itu bikin Oke. saya jadi lebih apa ya lebih kencang gitu untuk lebih humble-nya kayak gitu sih Pak. Oh ya positif ya dalam pikiran kita sendiri positif ya kayak Iya. gitu ya. Nah, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan. Ini ngomong tentang boundaries nih eh, sangat bermanfaat ya untuk kehidupan kita pribadi. Ya mungkin kalau kita merasa selama ini ya nggak enakan, terus mungkin anxious juga ya Iya. suhu ya kita anxious tapi kita nggak terbuka ya Hmm. tentang Hmm. perasaan gelisah kita ya karena kita tertekan ya terhadap Benar. boundaries yang dilanggar oleh orang lain ya Hmm. personal boundaries Hmm. kita dilanggar. Ada tips suhu bila kita sering dicurhatin orang Iya. ya yang seringkali melanggar boundaries waktu kan biasanya nih orang kalau udah ada masalah berat ya itu kalau konseling misalnya itu ya itu kan ceritanya bisa panjang ya padahal Iya. sesi konseling misalnya cuma 1 jam ya Iya. misalnya Iya. begitu ya Iya. Iya. appointment yang berbeda ya bagaimana ya membuat kita bisa tetap punya boundaries yang sehat karena itu kan kita nggak merasa nyaman ya. Iya, waktu saya kuliah di BK tuh di bimbingan konseling itu kan satu sesi 45 menit. Jadi dari awal udah kasih tahu rules-nya bahwa konseling kita hanya 45 menit. Jadi harusnya sih dia paham ya tentang 45 menit itu. Jadi ketika kita lihat jam juga waktu Anda hanya 10 menit lagi, itulah ya harus ada rules di awal ya. Jadi mau berapa sesi pun, mau 12, 24, 36, di awal tuh rules-nya harus jelas. Kita tinggal reminder lagi, rules kita dari awal hanya 45 menit. Jadi Ibu, tolong pending permasalahan Ibu, Ibu hanya punya waktu 5 menit lagi. Jadi permasalahan yang akan kita bahas hari ini hanya 2 topik aja. 3 topik berikutnya akan kita bahas di sesi berikutnya. Jadi harus berani ngomong sih bahwa sesi Iya, kita hanya segini menit gitu. Tetap harus pick up sih, harus komunikasi di awal. benar, benar. Ada apa rule ya? Ya, dalam Iya. konseling, terapi ya, rules-nya harus jelas ya. Itu Mhm. yang kita jaga ya, itu ya. Betul. Yang Apapun yang susah, terjadi kita iya jaga. betul. Boundary, Yang keep the susah itu yang boundary. bukan sesi konseling sih Pak. Yang susah itu yang ketika ketemu orang tua murid di jalanan tuh, susu mau curhat, nah itu baru setengah mati itu. Di stop, Ah, susah nggak di stop gimana? Karena kalau sesama profesional udah tahu kan boundary-nya. ya, Kalau untuk orang parents yang nggak tahu boundary kan ini suhu teman curhat juga bisa tanya apa aja. Dianggapnya suhu kayak Doraemon benar. segala serba bisa. Nah ini kan jadi masalah buat kita juga nih. Gitu. Iya, 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 iya. Padahal memang kita perannya memang bantu orang lain ya, tetapi Betul. kita kan waktu terbatas ya. Betul. 8 jam istirahat. Kalau saya lucu juga nih kalau lihat ada orang yang buat apa kayak rumus 8 jam istirahat, 8 jam kerja keras, 8 jam yang lain itu friendship, family,
untuk kegiatan kerohanian, untuk hobi, ya kan? Iya. Untuk kita hygiene, ya. Terus juga untuk kita relax, ya kan? Olahraga, kan? Kita semua kan perlu mengatur, ya kan? Iya. Diri kita semua dengan baik, ya. Betul. Oke. Nah, nggak berasa nih, udah 10 menit lagi, Su. Ya, kita boundariesnya 10 menit lagi. Kita akan selesai bincang-bincang santai. Ya, mungkin bisa share pengalaman Suhu juga nih, untuk lebih jelas lagi ke teman-teman dalam menghadapi orang lain yang melanggar personal boundaries. Ya, tapi kita tetap bisa maintain hubungan yang baik. Ya, kayak tadi ya, orang tua, ya, pingin curhat, terus dia ngomong, wah ini Suhu bisa diomongin apa aja, bisa cerita, kita bisa bantu apa aja ya. Nah, gimana ya menghadapi situasi ya atau orang lain yang seperti itu? Iya, ini yang paling susah sih, karena ketika kerja bukan dengan tenaga profesional itu bablas kan. Jadi ada dua macam kali. Yang pertama ketemu langsung bukan face to face, itu yang agak berat. Yang kedua lewat handphone atau mungkin lewat alat ya, lewat handphone atau lewat WA gitu, telepon. Nah biasanya saya buat pakai boundaries untuk orang-orang yang mau curhat ini, saya nggak angkat telepon, kecuali saya akan angkat telepon hanya dari orang-orang yang memang bagi saya penting. Jadi saya punya prioritas tuh. Orang yang ini penting akan saya angkat betapapun sibuknya saya. Jadi ketika orang-orang yang bagi saya tidak dikenal, itu saya tidak akan mengangkat telepon. Tapi ketika dia telepon sampai 5-6 kali miss call, saya akan WA dia, kamu Bu atau Pak kalau memang penting tolong WA saya. Jadi karena saya adalah orang yang sulit untuk ngomong no sebetulnya. Jadi saya mengantisipasi dengan cara dia harus WA saya. Ketika dia sudah kirim message begitu panjang, saya tidak akan langsung membalas yes or no gitu. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya diam sebentar, kemudian bertanya pada diri saya, apakah saya akan membantu dia atau tidak, gitu. Jadi saya juga, setelah saya memutuskan saya tidak membantu, kayaknya saya capek gitu badannya, dan saya besok jadwalnya istirahat gitu kan. Saya akan bilang sama dia, maaf besok saya nggak ada jadwal untuk keluar. Saya bilang untuk keluar ya, maksudnya keluar dari diri saya sebetulnya, bukan keluar dari ruangan saya. Saya bilang saya nggak punya waktu untuk keluar. Kalau ibu atau bapak mau ganti hari, mungkin bisa di hari Selasa atau hari Rabu. Kalau dia nggak ada waktu, ya mohon maaf, saya nggak bisa bantu. Jadi saya tidak akan membuat, kan ada orang tuh yang bilang, Suhu, saya nggak jawab, Suhu, saya nggak jawab, Suhu, ini orang mau ngapain gitu kan, saya nggak seperti itu. Jadi ketika dia hanya manggil, saya cuekin tuh Pak. Pokoknya kalau mau cari harus rinci gitu. Tujuannya apa, jamnya apa, tempatnya di mana, supaya saya bisa menentukan apakah saya menerima atau tidak menerima. Itu kalau saya untuk seputar dari HP atau dari WA, dari chat. Tapi yang susah adalah ketika ketemu orang langsung nih ngobrol, gitu. Jadi ini saya juga sedang belajar berproses juga ketika ada ketemu orang saya langsung bilang maaf Bu, ini saya lagi ngobrol, jadi Ibu tolong tunggu di luar dulu. Itu adalah saya sedang memberanikan diri untuk bicara, Ibu harus keluar dari space saya, dari boundary saya, karena saya ada hubungan dengan orang lain seperti itu. Ini yang masih sedang saya latih. Jadi biasanya ketika ada orang saya mau ngobrol, saya langsung lihat jam. Boleh, tapi saya cuma punya waktu 10 menit. Bisa atau enggak? Kayak gitu. Jadi ketika dia bilang, yaudah lain kali aja deh, ya udah. Saya nggak akan feel begitu. Itu aja sih tips dari saya ya. Oke ya. Jadi kita sebenarnya harus jelas dulu ya personal boundaries kita ya seperti apa. Kita bisa clear kepada orang lain ya, mengkomunikasikan ya. Ya. Saya ada waktunya kapan ya kan? Saya bisa saat ini atau nanti ya. Saat ini saya mau bicara sama orang lain dulu ya. Sepertinya begitu ya. Betul, sama tempat kali Pak ya. Ketika saya tidak nyaman di ruangan yang penuh dengan orang, saya akan bilang, bisa nggak ketemunya jangan di situ, di lapangan bola misalkan. Bisa nggak ketemunya jangan di lapangan bola, karena saya kurang nyaman dengan lapangan bola, terlalu ramai banyak orang, kurang private. Misalkan ditanya, ada opsi di mana nih? Saya akan menentukan, tempat yang agak sepi, yang kurang ada orang. Mungkin di bawah tangga atau di mana, yang orangnya sedikit. Jadi, menurut saya, dalam menentukan boundary itu, kita harus benar-benar berani untuk ditolak orang sih ya. Dibenci orang, ditolak orang, nggak dilihat orang gitu. Baru boundary kita nyaman.
Kalau kita masih Iya. punya keinginan dilihat orang, diperhatikan orang, nanti orang nggak sayang sama kita, nah itu memang agak setengah mati. Agak setengah mati sih nentuin boundary. Jadi better mengenali diri sendiri dulu, kebutuhan kita apa, terus kalau masih, ya wounded inner child-nya masih muncul, coba dibenahin dulu deh. Iya, Mungkin iya. dengan sesi, dengan terapi, atau dengan apapun lah ya yang healing-healing, jadi mudah-mudahan boundary-nya akan lebih kuat. Gitu. Wow, ya. Ini closing statement atau gimana, Su? Kayaknya. Belum sih. Oh, udah mau closing ya? Tapi ini ada komen dari Vivi Mintara ya. Iya. Baru aja tadi sore saya ngobrol sama Vivi Mintara, dia ada followernya namanya Novi yang katanya terbantu oleh Suhu. Wow. Ya. Jadi lewat sosial media dia tahu Vivi Mintara lagi join kelas filial Suhu ya, sama kayak Suhu juga. Iya, iya, iya. Iya. Jadi ini komennya, terima kasih banyak ya untuk sharing pembahasan, sangat bermanfaat banget dan sangat jelas banget, sangat yang sebelumnya bingung mungkin ya mau nanya apa sudah terjawab ya, nih kalau nggak salah ya komennya ya. Oh, Sebelum oke, thank you. itu ya kayaknya Iya. jelas, jadi nggak perlu bertanya lagi teman-teman. Udah good. Semuanya ya. Ada closing statement Suhu sebelum kita akhiri IG Live malam hari ini? Dari saya tentang boundary adalah bangkitkan keberanian untuk membuat space yang nyaman dan aman supaya kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan diri sendiri dan orang lain. Karena kalau kita nggak ada keberanian itu, sulit ya untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain ataupun dengan diri sendiri. Termasuk dalam hubungan, termasuk dalam pernikahan ya, bukan cuma tenaga profesional. Suami istri juga harus ada boundary, karena kalau nggak ada boundary, menurut saya nggak akan sehat. Iya. Salah satu akan ada yang tersakiti lah. Iya. Simple ya. Jadi teman-teman, kita mulai dari diri kita dulu ya. Iya. Nah, jadi kita bisa mengkomunikasikan boundaries kita, dan itu yang membuat hubungan kita menjadi lebih baik ya dengan siapapun, termasuk orang terdekat ya. Betul. Dengan pasangan, orang tua maupun anak ya, dan sahabat-sahabat. Baik, pada malam hari ini kita sudah membahas betapa pentingnya mempunyai personal boundaries dalam hidup kita. Apapun peran kita, tetap jaga boundaries ya yang sehat, sehingga kita tetap merasa nyaman dan menghargai satu sama lain. Ya. Terima kasih ya Suhu sudah bersama dengan saya di malam hari ini. Kita menghargai kontribusi Suhu sebagai narasumber lah ya, kita sebutnya di IG Live Cipta Aliansi Edukasi. Iya. Cipta Aliansi Edukasi adalah lembaga pelatihan profesi di bidang special need dan mental health. Jadi untuk para profesional yang memang ingin ya belajar dan mengembangkan diri, kita ada play therapy ya, program play therapy, ada program filial play coach. Kalau penasaran tanya ya sama Suhu bisa, ya sama saya juga bisa. Yeah. Ya, tapi jangan melanggar boundaries ya. Yang jelas semuanya. Ya, apa yang mau ditanyakan ya, ini program yang sangat membantu. Saya sendiri sangat terbantu, Suhu juga share ya tadi dari tahun 2012 belajar banyak ya dari play therapy dan filial bisa membantu orang tua. Selamat malam Bapak Ibu, salam sehat selalu dan terima kasih sekali lagi untuk Suhu Leni. Ya. Bye. Bye bye Pak, thank you. Ya.